Baik, selamat pagi anak-anak. Jadi hari ini kita akan pelajari tentang sistem gerak hewan dan tumbuhan. Nah, jadi silakan disimak dengan baik materi ini. Sistem gerak pada hewan itu dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu pada daratan, udara, dan air. Oke, yang pertama yaitu gerak hewan di air. Hewan lebih sulit bergerak di air dibandingkan di udara. Mengapa? Itu karena air memiliki kerapatan yang lebih besar dibandingkan di udara. Nah, air itu memiliki gaya angkat yang lebih besar dari udara. Kemudian tubuh hewan yang hidup di air itu memiliki massa jenis yang lebih kecil dari lingkungannya. Nah, oleh sebab itu hewan yang hidup di air dapat melayang-layang di dalam air. Kemudian struktur tubuh hewan yang hidup di ekosistem air, yaitu yang pertama bentuk tubuhnya adalah torpedo atau bahasa biologinya adalah streamline. Jadi streamline itu bentuknya yaitu meliuk ke sisi-sisi dan mengurangi hambatan. Nah, ini fungsinya dari bentuk streamline, jadi mengurangi hambatan. Kemudian tubuh ikan ini dilengkapi dengan otot dan tulang belakang yang fleksibel yang bertujuan untuk mendorong sirip ikan pada saat ikan itu berenang. Kemudian yang ketiga, terdapat sirip tambahan. Tujuannya, fungsinya adalah untuk menjaga keseimbangan tubuh dari ikan itu pada saat berenang. Kemudian yang keempat, yaitu sebagian besar ikan menggunakan gerakan lateral pada tubuh dan sirip ekornya untuk menghasilkan gerakan ke depan. Jadi gerakan lateral itu merupakan gerakan yang berlawanan dengan garis tubuhnya. Nah, berikut merupakan ciri-ciri dari hewan pada ekosistem air. Yang pertama, bentuk tubuhnya streamline atau bentuk tubuhnya torpedo. Nah, seperti pada gambar ini. Nah, ini bentuk tubuhnya agar lebih memudahkan ikan ini untuk berenang di dalam air. Kemudian yang kedua, otot dan tulang belakangnya memiliki otot dan tulang yang kuat. Jadi di bagian tubuhnya terdapat juga otot dan tulang. Kemudian ini merupakan sirip ekor. Nah, inilah merupakan sirip tambahan yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan dari ikan itu pada saat berenang. Kemudian gerak hewan pada udara. Nah, tubuh hewan di udara harus memiliki gaya angkat yang lebih besar untuk mengimbangi gaya gravitasi. Nah, upaya memperbesar gaya angkat itu dibantu dengan adanya sayap. Nah, hewan yang hidup atau bergerak pada udara itu harus memiliki yang namanya sayap. Nah, berikut sebagai gambarnya ketika burung ini terbang. Nah, jadi sayap burung ini tersusun atas kerangka yang kuat dan juga ringan. Kemudian juga burung memiliki otot kuat untuk menahan tekanan dari udara dan juga gaya gravitasi. Kemudian yang ketiga, berbentuk melengkung sehingga udara yang mengalir di atas sayap lebih cepat daripada di bawahnya. Jadi bentuk dari sayap burung ini melengkung yang bertujuan agar udara yang mengalir di atas sayap ini lebih cepat dibandingkan di bawahnya. Nah, struktur dari sayap ini disebut dengan airfoil. Kemudian jika kita hubungkan dengan hukum Newton atau gaya gravitasi, itu ada gaya dorong sayap ke bawah atau F aksi, kemudian gaya angkat burung ke atas atau F reaksi. Jadi hukum 3 Newton. Ya, kita menggunakan hukum 3 Newton, jadi burung ini. Nah, kemudian pesawat terbang itu mengambil prinsip kerja dari sebuah burung, ada seekor burung. Ya, jadi sayap dari pesawat terbang ini diambil prinsip kerjanya menyerupai sayap burung. Ini mengapa pesawat terbang itu dapat melalui atau melewati tekanan udara yang sangat tinggi dan juga gaya gravitasi bumi. Lalu
gerakan hewan di darat. Nah, tubuh hewan di darat itu memiliki otot dan tulang yang sangat kuat. Nah, yang diperlukan untuk satu, mengatasi inersia. Jadi inersia ini merupakan kecenderungan tubuh untuk diam. Jadi hewan di darat ini rata-rata untuk mengatasi inersia yang diperlukan. Yang kedua yaitu menyimpan energi pegas, elastisitas untuk melakukan yang namanya aktivitas. Nah, gerak hewan di darat itu semakin besar massa tubuh hewan di darat, semakin besar inersia yang harus dilawan. Nah, contohnya adalah pada gambar ini, yang satu adalah gajah, yang satu adalah cheetah. Nah, jadi jika dihadapkan pada dua buah gambar ini dan mereka melakukan yang namanya pergerakan yang berjalan misalkan, maka gajah ini cenderung akan lebih lambat dibandingkan cheetah ini, karena semakin besar massa tubuhnya, maka semakin besar inersia yang harus dilawan oleh hewan yang berada di darat. Nah, massa tubuh gajah ini lebih besar daripada harimau.